Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke friend, welcome back to my channel. Seperti biasa ya, saya di dapur syutingnya ya, karena TKW gitu ya. Lah sebentar lagi ini kan musim dingin ya. Di Hongkong itu ada 4 musim kan ya. Musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Nah biasanya, tapi sedingin-dinginnya Hongkong itu nggak ada salju ya friend. Tapi kalau orang yang belum terbiasa hidup di negara yang ada musim dinginnya, itu masih belum percaya. Karena dinginnya di musim dingin itu bisa bikin sakit gitu loh. Anda jangan main-main ya, misalnya di negara apalagi yang bersalju, Anda main-main dengan malah nggak pakai jaket, nggak pakai baju tebal, nanti Anda bisa sakit yang menimbulkan kematian. Orang kedinginan itu akan lebih cepat tersiksa untuk mati gitu ya. Simak videonya, jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe biar saya lebih bersemangat gitu. Dan terima kasih buat yang sudah mensubscribe dan selalu support saya. Oke friend, langsung saja ya. Kalau musim dingin itu diawali di bulan Desember ya. Biasanya Desember akhir itu mulai dingin dan puncak dingin itu kalau di Hongkong ini ya, yang setahu saya gitu ya. Saya di sini udah 10 tahun lebih lah ya. Biasanya puncak dinginnya itu Januari akhir dan menjelang Februari itu dingin itu ya. Biasanya kalau malah justru Imlek hari raya Cina, kan biasanya emang kalau hari raya Cina itu memang momennya itu di musim dingin gitu ya, tapi kadang biasanya itu nggak begitu dingin gitu loh. Dan untuk mengantisipasi biar kita itu tetap fit kerja ya, kalau di sini sakit gitu kan, juga sakit di perantauan itu kan nggak enak gitu kan ya, susah gitu. Untuk mengantisipasi ini ya untuk mengantisipasi kalau di musim dingin, pertama biasakan minum air hangat gitu ya, jangan minum air dingin. Pagi itu minum air hangat, terus jangan lupa memakai baju dua gitu ya, misalnya sweater. Biasanya kan di pasar-pasar itu telah terjual gitu ya, biasanya kalau musim dingin itu terjual sweater, terus ada tulisannya super warm gitu ya. Super warm itu sangat sangat hangat gitu ya. Biasanya orang-orang sini emang begitu, kalau kerja di musim dingin itu ada celana khusus untuk menangkal dingin gitu ya, kayak semacam legging yang terbuat dari wool gitu ya. Biasanya kalau saya juga memakai 2 baju gitu ya, satu yang khusus untuk anti dingin gitu, biasanya warna putih polos itu khusus, itu kan ada tulisannya super warm gitu, katun 100% gitu. Terus baru ya emang sih tipis, tapi itu maksudnya emang didesain khusus untuk musim dingin gitu ya, atau beli di pasar-pasar itu kalau pas musim dingin itu banyak. Biasanya orang sini pun kayak gitu ya, memakai baju kerja itu 2 kalau pas musim dingin, yang daleman 1, terus baju hem, terus jaket tebal gitu ya. Lebih baik kalau di musim dingin itu kita itu kepanasan, maksudnya gini, mendingan kita bawa jaket, kalau nanti pada akhirnya nggak kepake gitu nggak apa-apa, daripada kita hari ini kayaknya nggak begitu dingin ya. Namanya musim dingin itu tetap dingin gitu ya, dan dinginnya itu di sini sangat menusuk tulang gitu loh. Kalau kelamaan kedinginan kamu bisa penyakit, karena kedinginan itu epidermi atau apa saya lupa itu ya bahasa latinnya itu bisa kita itu membeku, kaku gitu ya, dan bisa mati. Banyak juga dulu waktu pas dinginnya itu Hongkong itu 7 derajat ya. 7 derajat itu udah super dingin. Kalau kita keluar nggak pakai jaket,
kadang ada angin juga, walaupun ada matahari, kalau musim dingin itu tetap dingin gitu ya, kita jangan menyepelekan gitu ya. Sampai saya itu pernah, saya nggak bawa sarung tangan gitu ya, pas dinginnya itu tangan saya ini kan pegang HP gitu ya, ya maksudnya pas liburan, sampai tangan saya ini kaku banget loh, kaku karena dingin gitu loh. Waduh, saya lupa nggak bawa jaket waktu itu ya, bawa tapi jaketnya tipis banget jadinya. Terus kalau musim dingin itu kalau udah kedinginan nanti masuk angin, sakit kepala. Nah itu kalau sudah sakit kepala itu nanti bisa pusing gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel my friend. Don't forget ya, like, share, and subscribe biar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten video. Oh ya guys, kalau aku diketawain Sundari hari ini ya, diprank oleh Sundari Sukoco yang cantik cerita. Anjay. Bersama my the best friend Sundari Sukoco. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Jangan lupa friend, subscribe. Jangan lupa subscribe. Apa ya? Konga, subscribe. Oke friend, dan apa saja yang harus kamu persiapkan untuk musim dingin? Vaseline, apa itu, hand body ya, hand body. Karena air di musim dingin itu kayak kamu itu memegang balok es gitu ya. Misalnya kamu nggak terbiasa cuci piring atau apa gitu, cuci mobil atau ngepel, tangan kamu ini alergi air dingin, harus pakai sarung tangan ya. Kalau saya nggak bisa pakai sarung tangan, nanti kalau nyuci malah mangkoknya pada pecah semua ya, nggak tahu sih kebanyakan. Terus jangan lupa memakai kaos kaki gitu ya kalau pas musim dingin. Terus lip gloss kan ada juga itu, banyak dijual lah ya kalau di negara musim dingin, lip gloss yang untuk, kan kalau musim dingin itu kering banget tuh, anginnya itu sangat besar. Terus misalnya kena muka, kenapa muka kita tuh jadi kering banget. Bener deh, kalau yang udah hidup di negara musim dingin, Anda semua tahu ya, sedia lip gloss, Vaseline atau hand body, sarung tangan, terus topi, slayer itu kalau keluar ya. Dan di sini itu memakai topi, memakai slayer, craft gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, itu bukan untuk hiasan ya. Itu emang perlu untuk kehangatan tubuh kita gitu. Bukan terus kita memakai topi itu, apalagi topi yang khusus musim dingin itu, terus untuk biar untuk gaya-gaya itu enggak, karena emang itu sangat dibutuhkan biar tubuh kita itu hangat gitu ya. Bukan untuk gaya-gayaan pakai slayer ya, bukan. Slayernya itu pilih yang tebal, apalagi ada yang dari bulu-bulu hewan, itu emang bener-bener anget gitu ya, bener-bener sangat berfungsi melindungi kita dari dingin gitu. Dan sarung tangan, lip gloss itu sangat-sangat penting gitu ya. Apalagi juga Vaseline yang khusus muka itu juga ada ya, maksudnya itu biar mukanya nggak terlalu kering. Nggak apa-apa sih, bukan untuk kecantikan atau apa, ini untuk menangkal dingin gitu ya. Dan dinginnya itu memang pokoknya itu, kalau kamu kan, orang itu lebih cepat mati karena panas gitu. Misalnya orang kebakaran itu kan lebih cepat meninggal gitu kan, sekarat gitu ya. Kalau dingin itu sangat-sangat menyiksa gitu loh. Coba kamu kedinginan gitu ya, sampai gemetar gitu kan,
Terus kalau sudah kedinginan itu pasti sakit kepala itu, kalau itu dosis rendah kena penyakit kedinginan itu ya, epidemi itu sampai ke jantung gitu. Terus nanti kalau tidak cepat-cepat pertolongan bisa meninggal gitu loh. Sama juga kalau kebakaran ya juga begitu ya. Ya ini untuk mengantisipasi, dan jangan lupa juga minuman gitu, perbanyak minuman suplemen kayak air lemon itu juga membantu ya. Tapi jangan minum yang dingin ya, kalau musim dingin usahakan itu minum air anget, jangan yang dingin-dingin gitu. Makanan pun kalau musim dingin itu makanan habis masak gitu, kalau pas dingin-dinginnya 5 menit itu sudah dingin, mungkin karena Hongkong ini karena nggak ada salju ya. Mungkin kalau yang ada salju itu nuang air panas, kalau pas dingin-dinginnya 5 menit itu mungkin sudah beku ya, sudah jadi air es gitu ya. Ya itulah ya, saya juga pernah sih mengalami kedinginan gitu ya. Untung sih nggak sampai meninggal tapi emang sangat berbahaya ya. Kalau kedinginan itu bisa juga influence flu gitu, itu tanda-tanda awal gitu ya. Nah lanjut ya friend, dan juga kalau masalah mandi ya, jangan sekali-kali mandi dengan air dingin di waktu musim dingin, kamu bisa mati gitu ya. Nah setelah itu mandi dengan air dingin, biasakan makan yang hangat-hangat, minum yang hangat, air jahe, kalau minum usahakan harus yang hangat gitu ya. Mandi air hangat gitu, jangan air panas air panas mendidih nanti kamu mati ya. Nah terus tidur, kalau tidur juga persiapkan selimut yang tebal, soalnya kalau musim dingin kamu memakai selimut tipis tembus gitu loh, bener-bener tembus gitu ya. Saya pernah ya, saking capeknya tidur, kan di kamar saya ada 2 selimut ya, itu satu selimut khusus untuk musim panas dan musim dingin. Soalnya gini ya, kalau musim panas malah justru kita tidur nggak selimutan itu nggak apa-apa, karena saking panasnya. Kenapa? Karena bos saya itu pelit AC, pakai kipas. Dan kalau kita pakai kipas angin, kita tidur selalu pakai kipas angin itu juga nggak bagus kan, nanti bisa pernapasan kita kan terganggu gitu ya. Makanya kadang saya kalau musim panas itu nyalain kipas angin itu setengah jam aja, terus kadang ya udah capek tertidur gitu. Nah ya gimana ya, majikan pelit itu kalau musim panas ya kepanasan, kalau musim dingin ya kedinginan. Karena gimana ya, ruangannya besar, alat penghangatnya itu kecil banget, kayak nggak ada fungsinya gitu dinyalain. Dan boleh menyalain mesin penghangat itu pun cuma 1 jam. Ya bayangin aja ya, majikan pelit ya kayak gitu, pelit AC, pelit musim penghangat kalau musim dingin. Ya apa boleh buat lah. Makanya kalau tidur, tapi mereka juga sedia ya. Ya nggak tahu kalau yang lebih parah lagi, mereka tahu kalau mempekerjakan gitu pasti ada selimut tebal. Kalau musim dingin, nah terus Anda nggak dikasih selimut, nggak dikasih tikar, nggak dikasih kasur, ya itu perlu dilaporkan gitu ya. Itu bukan memanusiakan manusia. Oke friend, ya segini saja ya. Intinya itu tetap kita harus jaga stamina. Yang utama itu makanan, minuman, dan juga safety untuk diri sendiri. Harus pakai sarung tangan kalau kerja, juga harus punya Vaseline, hand body, juga lip gloss. Kalau mau keluar juga jangan lupa pakai jaket yang tebal kalau musim dingin ya, jangan jaket tipis, atau jangan sengaja pakai you can see atau lekton bahasa Jawanya. Ya segitu dari saya ya friend, semoga bermanfaat. Apalagi kalau buat yang ingin liburan ke pas musim dingin gitu, harus bener-bener sedia
jaket tebal, sepatu kulit, ya pokoknya bukan sepatu kulit saja ya, pokoknya sepatu. Kalau musim dingin juga jangan coba-coba kamu memakai sandal gitu, karena ya kalau belum terbiasa nanti malah parah, kamu bisa masuk rumah sakit emergency gitu ya. Apa itu, kalau kamu lihat misalnya orang Hongkong musim dingin pakai celana pendek, pakai lekton atau pakai singlet, yaitu karena mereka mungkin sudah terbiasa kayak gitu, jadi nggak apa-apa. Kalau kamu belum terbiasa jangan coba-coba. Oke ya friend, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you in my next video. Terima kasih. I love you all.